pada kesempatan berbahagia ini saya ingin mengajak kita untuk melihat 14 ciri orang sukses akhirat. Kalau orang sukses dunia semua kita sudah pada tahu ya, ada indikatornya juga. Nah, kenapa kita bicara akhirat? Ada firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salata wa yutuz zakata. Alladzina yu'minuna bil ghaibi. Nah, yaitu orang-orang yang percaya kepada yang gaib. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan bahwa salah satu kelebihan orang beriman itu adalah dia percaya kepada hari kiamat. Dia percaya kepada kadar baik dan kadar buruk. Dan kalau kita melihat kehidupan kita ini terdiri dari beberapa fase. Yang pertama adalah fase di alam rahim, di alam kandungan 9 bulan, di mana di situ Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada janin, kepada yang akan dilahirkan. Janin kita waktu di masa kandungan, Allah tanya, alastu bi rabbikum. Kita menjawab bala, benar, bahwa apakah aku ini Tuhanmu, Rabbmu, benar. Nah, pada saat itu kita berjanji kepada Allah untuk mengabdi kepadanya. Kemudian kita lahir ke dunia. Fase kehidupan dari 0 umur menjadi 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, bahkan belasan tahun. Ketika kita sudah balik, mulailah amal-amal kita dipertanyakan oleh Allah dan diminta pertanggungjawaban. Nah, oleh karena itu, kalau kita kaji dalam kehidupan kita, mungkin hanya 30 sampai 40 bahkan 50 tahun kita bisa hidup. Kita ukurlah, kita balik di posisi umur 15 tahun. 15 menuju 60 tahun atau 60 tahun lah lebih gampangnya, sekitar 35 tahun. 35 apa 45 ya, 15 kurang 60 berarti 551 ya, sekitar 50 tahun ya. Ya, kurang lebih Ustaz. Ya, sekitar itu ya, 40 tahun kita hidup. Dan selama 40 tahun Allah mempertanyakan kehidupan kita. Nah, kemudian ketika kita punya waktu sebesar itu, lalu kita gunakan untuk apa waktu kita? Mulai ditanya. Jadi pada saat kita berumur 15 tahun menuju ke 60 tahun, kita lihat lagi, ternyata umur kita yang paling optimal beribadah itu tidak lebih dari 15 tahun. Setelah 40 tahun itu sudah badan tidak terlalu pas, fisik mulai melemah. Dan dengan waktu yang secuil itu kemudian Allah menghargai kita masuk surga. Subhanallah. Nah, kemudian itu fase kedua, fase kehidupan di alam ini, di bumi. Nggak ada di antara kita yang bisa hidup di luar dari itu. Kita hidupnya di bumi. Kemudian ada namanya fase kematian. Ketika kita mengalami yang namanya kematian, kita tidak bisa berbuat apa-apa lagi kecuali menerima setiap amal-amal kita. Kemudian ada fase pembangkitan dari kematian kita. Ketika kita dibangkitkan, diperiksa amal-amal kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala yang harinya begitu lama dan begitu jauh. Kemudian baru fase kehidupan yang abadi. Ini yang perlu kita lihat. Masalahnya adalah sudahkah kita mensiapkan bekal-bekal akhirat kita? Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa itu pasti akan mati. Wah, kalau begitu kita perlu menyiapkan bekal, dan Allah Subhanahu wa taala tidak menyia-nyiakan kehidupan kita. Menit waktu dalam waktu kita ditanyakan oleh Allah, detik kita ditanyakan oleh Allah, per jam kita ditanyakan oleh Allah, per hari kita ditanyakan oleh Allah, melalui sistem yang luar biasa Allah beri kepada utusannya para malaikat, yang mereka tidak pernah membantah apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu. Di samping kita ada malaikat raqib atid, mencatat amal baik dan amal jelek kita. Di mana-mana dia ada dan memperhatikan kita, dan tidak akan menghentikan catatan itu sebelum kita mengalami kematian. Nah, oleh karena itu kita perlu tahu bagaimana kelebihan atau ciri-ciri orang-orang yang
sukses akhir. Boyan, saya sudah menyampaikan bahwa fase-fase kehidupan di dunia ini. Ya. Nah, oleh karena itu, ketika kita sekarang sudah hidup dan telinga Anda mendengarkan, berarti kita sama-sama hidup ini. Dan oleh karena itu, Allah sudah mulai mempertanyakan setiap amalan kita. Jika kita sudah berumur dengan ukuran hitungan amal itu pada saat kita balik. Oke. Balik itu bagi yang laki-laki sudah pernah mandi wajib ya, atau mimpi basah. Mimpi basah ya. Kalau yang wanita itu sudah mulai haid atau menstruasi. Okay. Jadi itu sudah balik ya. Nah, oleh karena itu 14 buah ciri orang sukses akhirat. Yang pertama adalah proses meninggalnya tanpa sakratul maut yang membebaninya. Maksudnya adalah dia meninggal dalam keadaan husnul khotimah, dalam keadaan baik. Ketika dia meninggal, dia bisa mengucapkan kalimat La ilaha illallah, subhanallah. Barang siapa yang bisa mengucapkan kalimat La ilaha illallah, udkhul jannah, dia dijamin masuk surga oleh Allah. Masuk surga dia. Nah, oleh karena itu kita juga harus men-setting bagaimana cara mati kita. Nah, bagaimana agar mati kita baik? Maka hindarilah setiap aktivitas kehidupan kita dari pekerjaan-pekerjaan yang berbau maksiat, yang melanggar kehidupan kita. Pagi kita Bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Pergi, baca doa, makan, baca doa, masuk kamar mandi, baca doa, kemana-mana baca doa, tidur baca doa, bangun tidur baca doa. Subhanallah, kita selalu terjaga. Itu, ingat. Ciri-cirinya yang pertama, proses meninggalnya tanpa sakratul maut yang membebani dia. Yang kedua adalah tidak meninggal dunia pada saat kejadian hari kiamat yang dahsyat. Jadi kita minta sama Allah Subhanahu wa taala agar kita tidak meninggal pada saat terjadinya kiamat yang dahsyat itu. Kenapa? Karena kiamat itu